Kembali menjelajahi frekuensi dengan saya kali ini ada di Yogyakarta. Kota istimewa yang penuh pesona dan punya banyak cerita. Tempat tradisi, kesenian, dan keramat tamah penduduknya ada ciri khas kota ini. Di balik keistimewaannya ada denyut tak kasat mata yang menjaga kota ini tetap terhubung, yaitu frekuensi. Halo Sobat Kompas TV, sekarang saya lagi di Yogyakarta dan akan menjelajahi frekuensi yang ada di sekitar sini. Kalau itu ikutin terus perjalanan saya. Let's go! Halo Sobat Kompas TV, sekarang saya udah bareng sama Mbak Nia nih di Yogyakarta. Nah, habis ini kita bakal menuju ke Balai Monitor kelas 1 yang ada di Yogyakarta. Cuman ngomong-ngomong kita kesana mau pakai apa ini? Ini kalau udah di Jogja, kita harus nyobain naik andong nih, Mas. Wah, boleh banget kalau gitu. Yaudah, kalau gitu, mari kita let's go. Ya, yuk. Jadi Jogja ini termasuk salah satu daerah yang penggunaan frekuensinya cukup padat. Dari seluruh layanan itu kanal-kanalnya terisi penuh lah, Mas David. Wow. Mulai dari radio siaran, TV siaran, kemudian komunikasi seluler, komunikasi HT, kemudian microwave link. Nah, kalau misalkan ada event-event seperti itu, kita juga ekstra untuk melakukan penetapan frekuensinya ya, karena di sini cukup padat dan secara pengawasan juga di sini ekstra, Mas David. Kita tuh ada beberapa stasiun tetap di seluruh Jogja, ada 9. Jadi setiap hari teman-teman Balmon itu mengawasi penggunaan frekuensi di seluruh Jogja gitu, di remote aja dari kantor. Oh ya? Gitu. Sugeng Rabu, selamat datang di Balmon Jogja, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya. Mau ketemu Bu Eni? Ya, silakan ruangnya di atas. Oke, masih. Ke atas ya. sama-sama. Selamat datang di Balmon kelas 1 Yogyakarta. Terima kasih, Bu. Semoga selama di sini nyaman. Emang gitu ya konsepnya di sini emang dibikin nyaman dan kayak estetik gitu ya? Betul, Mas, ini kebetulan Balmon kelas 1 Yogyakarta ini memang kita bikin senyaman mungkin dan sekeren mungkin. Karena kita adalah merupakan kantor pelayanan untuk masyarakat pengguna frekuensi yang ada di wilayah kerja Yogyakarta. Untuk melakukan asistensi untuk perizinan dan juga untuk melaksanakan aduan gangguan frekuensi radio. Kita juga dilengkapi dengan peralatan yang nantinya Mbak Nia dan Mas David bisa melihat tata cara melaksanakan monitoring. Kami memiliki ruangan khusus untuk monitoring yang nantinya biar dipandu oleh Mas Hanif bagaimana sih tata cara monitoring itu seperti apa. Monggo, Oke, silahkan. siap. Mari Bu ya. Nah, Mas David, Mbak Nia, nih sekarang kita udah ada di ruang monitoring frekuensi Balmon Jogja. Teman-teman di sini nih lagi monitoring frekuensi nih di wilayah kerja Balmon Jogja. Wow. Jadi selain untuk monitoring frekuensi, di stasiun monitoring ini juga bisa untuk mencari arah sumber pancaran frekuensi. Di case-case tertentu mungkin ada temuan radio ilegal atau ada aduan gangguan, kita bisa cari tuh sumber pancaran pengganggunya dari mana, koordinatnya. Baru kalau udah ketemu tuh tim PFR ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Masih oke. Tapi ini kadang suka kepikiran tuh, misalnya kalau delay itu tuh ada efek dengan frekuensi nggak sih? Kalau penyebab delay pesawat itu ya mungkin ada beberapa masalah. Salah satunya itu mungkin karena ada cuaca buruk, itu juga bisa mengganggu. Atau mungkin ada masalah operasional dari maskapai, seperti antrian pesawat.
Nah, selain itu juga ada masalah teknis biasanya, baik dari pesawatnya ataupun dari komunikasi antara pesawat dengan ATC-nya. Nah, yang sering ada laporan itu adanya interferensi frekuensi itu dari frekuensi ilegal. Contohnya dari radio siaran ilegal. Iya, biasanya soalnya kan radio siaran itu alokasinya berdekatan Mas David sama komunikasi penerbangan. Tadi selain dari radio ilegal bisa juga tuh dari radio berizin tapi perangkatnya tuh yang parameter teknisnya tuh udah nggak sesuai. Nah, itu bisa juga menimbulkan gangguan. Makanya kita dari Balmon itu selalu rutin ya, Mas melakukan Hanif ya. pengecekan. Jadi kita melakukan pengecekan ke stasiun siaran, monitoring juga kalau ditemukan hal ilegal itu biasanya langsung ditindak sama Balmon. Oke, paham. Kalau misalnya di sekitaran Jogja ini, misalnya kayak radio ilegal itu ada apa aja sih selain misalnya mungkin dari radio FM atau apa kayak gitu? Penggunaan frekuensi ilegal ataupun radio ilegal tuh di Jogja dulunya cukup sering terjadi juga ya. Misalnya dari penggunaan radio siaran yang belum berizin tuh. Mereka itu biasanya memakai perangkat yang belum tersertifikasi. Nah, perangkat rakitan. Dan biasanya mereka itu menempatkan perangkat mereka di dataran tinggi. Seperti kita tahu tuh di Jogja kan ada 2 dataran tinggi tuh. Di utara ada Gunung Merapi. Nah, di selatan tuh juga ada deretan pegunungan selatan tuh. Tapi untuk saat ini tuh Balmon Jogja juga udah aktif melakukan mitigasi. Kita aktif melakukan monitoring penggunaan frekuensi, kita juga melakukan sosialisasi ke pengguna frekuensi, kemudian kita juga aktif melakukan kegiatan penertiban penggunaan frekuensi ilegal. Jadi untuk saat ini tuh bisa dikatakan bahwa penggunaan frekuensi di Jogja itu bisa dikatakan aman dan terkendali, termasuk di pita mara bahaya, contohnya penerbangan. Wow, that's good. Nah, selain 2 dampak buruk tadi, itu sebenarnya juga ada dampak juga bagi pengguna frekuensi ilegal, Mas David. Udah ada sanksi juga, karena mereka itu termasuk juga melanggar hukum. Sanksinya itu bisa mengarah ke sanksi administratif berupa denda, ataupun juga bisa mengarah ke sanksi pidana. Pemberian sanksi itu sebenarnya itu untuk mewujudkan tertib penggunaan frekuensi sih, Mas David. Dan makin kesini tuh masyarakat makin tertib ya, Mas Hanif ya, karena dari Balmon pun sering melakukan sosialisasi gitu, dan temuan-temuan pelanggaran itu makin berkurang. Oh, that's good, that's good. Habis ini kita lanjut ya, Mas David. Oke, boleh, ayo. Mau monitor radio siaran, kemudian kita mau ngecek repeater untuk komunikasi bencana ya. Iya. Di daerah mana, Mas Hanif? Di daerah Balerante. Balerante. Balerante itu berarti di daerah Merapi ya? Iya. Oke. Seru. Boleh. Ikut ya. Ayo. Oke. Halo Sobat Kompas TV, sekarang saya lagi ada di Plunyon nih, di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Dan saya lagi bareng sama tim Balmon dari Yogyakarta. Dan hari ini kita akan melakukan monitoring frekuensi yang ada di sekitaran sini. Kalau gitu, mari kita mulai. Ayo. Balmon Jogja, sigap! Oke, Om Jun, monitoring sudah selesai, perangkat bisa diberesin ya. Oke. Baru Mas Bimo, tadi udah monitoring apa aja? Jadi kita kan melakukan pengawasan kan secara rutin ya Mas ya. Jadi untuk menciptakan kenyamanan berkomunikasi, baik itu di pita radio FM maupun di pita komunikasi radio, kita harus mengawasi nih mana yang legal, yang punya ISR maupun yang belum memiliki ISR itu. Jadi
yang belum memiliki ISR ini bisa berpotensi mengganggu pengguna frekuensi lain Mas yang sudah berizin. Gitu. Misalnya nanti terjadi bencana, kalau ada gangguan itu kan berabe itu Mas. Benar. Harusnya informasi itu sangat penting didengarkan oleh masyarakat, tetapi karena terganggu, misalnya ada jammer seperti itu ya, itu informasi yang penting itu tidak tersampaikan sehingga masyarakat misalnya mau evakuasi, mau kemana dan sebagainya itu tidak tahu itu kan. Oleh karena itu perlunya di sisi komunikasi itu harus kita amankan Mas penggunaannya ya. Oke. Terus alat-alat yang digunakan ini kan lebih ke spesifik kan, maksudnya kayak untuk mencari ke lokasi lapangan. Awalnya itu ada alat lain atau gimana? Kita tadinya kan kita mencocokkan dulu ya sinyal itu terhadap database ISR, yang ilegal mana, yang legal mana. Nah, yang ilegal pertama kita coba dengerin dulu, ada nggak informasi yang mengarah kepada identitas pengguna ilegal tersebut. Misalnya dia nyebutin nama komunitasnya kah, kemudian dia nyebutin nama lokasinya kah, kegiatannya apa, seperti itu kita coba kumpulkan data dulu. Nah, ketika data tersebut belum bisa kita simpulkan lokasinya di mana, nah kita perlu melakukan pencarian arah Mas atau directional finding. Kemudian kalau memang sudah dekat tapi akses jalannya tidak bisa dilampaui oleh mobil, maka kita gunakan alat ini Mas untuk bisa mengetahui sampai di mana lokasi pemancar itu berada gitu. Jadi kalau dengan alat ini tuh makin mendekat ke sumber pancarannya dia akan sinyal makin gede nih Mas. Makanya kita tadi Mas Bimo juga sempat nyari-nyari ya, ada beberapa yang ilegal, kita akan mendekat ke sana biasanya. Nanti kita mau cek repeater kebencanaan Mas yang ada di Balai Rantai. Nah, di situ nanti kita banyak cerita lah tentang sejarahnya repeater di situ ya. Boleh. Nah, ini Mas David, lokasi repeater induk Balai Rantai yang digunakan untuk memantau kondisi Gunung Merapi, Mas. Dan ini juga dalam pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta untuk memastikan bahwa komunikasi dukungan kebencanaan berfungsi dengan baik, Mas. Tapi itu cara kerjanya bagaimana tuh biar bisa tahu misalnya ini bakal ada bencana atau enggaknya? Sebelum kami bicara tentang repeater, awalnya kan kami belum menggunakan repeater atau fasilitas pancar ulang, di mana fasilitas pancar ulang itu ya fasilitas yang digunakan untuk memancarkan ulang agar komunikasi kita itu lebih jauh. Sehingga sebelum ada repeater kami kesulitan karena jangkauan kita agak panjang, agak jauh, sehingga dalam memberikan informasi tentang aktivitas Merapi kita terhambat karena jangkauan kita tidak luas. Sehingga dengan adanya keterbatasan itu kami dari teman-teman dan juga pemerintah kita mencoba untuk membuat sebuah repeater, sehingga dengan adanya repeater kita bisa menyebarkan lebih luas ke masyarakat. Artinya nanti masyarakat yang jauh sana tahu perkembangan Merapi itu seperti apa. Jangan sampai nanti yang sini tenang-tenang, yang jauh sudah panik. Oke. Tapi ini ngomong dari tadi dengan suara nging itu dari situ atau apa dari warga nih? Untuk suara dengingan itu yang kita saat ini kita dengarkan itu suara seismograf. Artinya itu yang menandakan aktivitas Merapi. Gitu. Iya. Jadi ini kan suaranya mendatar ya. Dengingannya nging. Nah, artinya aktivitas Merapi normal, landai. Beda dengan kalau nanti dengingannya itu naik turun. Kalau naik turun mungkin di atas ada aktivitas yang harus kita cermati seperti itu. Ya, jadi teman-teman Balmon itu memantau agar komunikasi relawan, kemudian pihak-pihak yang terlibat itu lancar gitu. Mungkin sempat mengalami gangguan frekuensi ya Pak ya? Pernah lapor ke Balmon ya dulu ya? Sempat ya, kita juga sempat laporan ke Balmon, di mana nanti dari Balmon akan segera menindaklanjuti. Iya, karena ini frekuensi yang cukup krusial, jadi prioritas juga dari Balmon untuk penanganannya. Oke. Nah, tapi pengen tahu juga nih cara memaintain frekuensi di sini nih, langsung dari pusat Balmonnya, apa bisa di sini nih soal frekuensinya itu? Selama mereka menggunakan, otomatis kan frekuensinya aktif dipakai ya Mas. Ada orang mau masuk juga nggak bisa gitu kan. Tapi kalau jarang dipakai ya mungkin ada yang berpotensi orang menggunakan gitu. Jadi kalau maintain dari pihak pemilik repeater mungkin aktif digunakan aja untuk melaporkan kondisi situasi Merapi gitu. Kalau dari kami ya kita ada namanya monitoring rutin seperti itu. Selama di situ tidak terlihat emisi yang menimpa milik
pancaran punya balai rantai, mungkin berarti di situ tidak ada gangguan seperti itu. Jadi kita juga aktif menunggu informasi kalau ada gangguan ya kita akan terjun ke lapangan gitu Mas. Di atas juga ada monitoring untuk kita mengetahui apakah frekuensi itu terganggu atau enggak. Di samping itu kan pada waktu kita istilahnya memberikan informasi ya, ini kan pos utama kami. Nanti ada beberapa pos yang pos bayangan, artinya sewaktu-waktu nanti ada bahaya, mereka lalu standby dan memberikan sebuah informasi. Oke, tapi saya doakan juga mudah-mudahan diberikan kelancaran semua ya. Semoga tidak ada misalnya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Biar ke kitanya juga, ke semua masyarakat juga aman. Dan kalau misalnya ada tiba-tiba bencana bisa langsung bisa dibilang gercep ya, langsung cep, langsung ke wilayah-wilayah yang aman gitu. Nah Mas David, mumpung masih di Jogja nih, ini belum afdol kalau Mas David belum ke angkringan. Pas banget itu, boleh-boleh. Oke. Ini udah mulai bunyi-bunyi udah sama kayak gini nih. Keroncongan. Tapi agak di nging gitu, berarti udah ada interaksi nih di dalam perut. Oke, sip kalau gitu. Ayo, Oke. makasih banyak ya Pak, Pak. makasih Pak ya. Makasih, Pak. Mari. Halo Sobat Kompas TV, masih di Jelajah Frekuensi Negeri dan hari ini saya lagi ditemenin sama teman-teman dari Balmond Jogja dan kita lagi nyobain angkringan yang ada di Jogja ini. Nah kalau misalnya ke Jogja itu wajib banget buat nyobain, betul nggak sih? Tuh. Nah kira-kira nih makanan khas yang enak tuh apa? Biasanya di Jogja itu sore-sore makan angkringan kayak gini Mas. Nasi kucing gitu ya. Iya nasi kucing, Kucing. kopi, Ya, kopi terus kopi kan jos. ada kopi jos ya? Kalau Iya. jos kan pakai arang masa ya? Iya. Ya, pakai arang. masih itu masih Masih, arang? masih ada. Tapi nih ngomong-ngomong kan waktu kemarin ini kan saya sempat ke acara namanya Uyon yang ada di dalam keraton itu kan. Terus pas saya ke sana tuh uniknya ini kita tuh pakai seragam tradisional. Iya. Nah pas saya duduk terus kayak suasana tuh kayak benar kayak kembali ke zaman dulu gitu. Itu yang bikin menariknya kan. Pas saya lagi nonton kan itu ada tim-tim dari mereka punya tim juga kan. Itu mereka tuh pakai HT. Nah ini mereka tuh kalau misalnya pakai HT itu emang udah ada izinnya atau bagaimana tuh kalau misalnya dengan HT itu? Ya harusnya memang harus dilengkapi dengan izin Mas, penggunaan HT. Mereka juga kalau ngurus izin itu cepat. Kalau sesuai SOP kami cepat selama persyaratan lengkap itu kita proses 1 kali 24 jam lewat online gitu. Berarti kalau misalnya dengan beli alat HT kan misalnya sekarang udah bisa beli di online gitu Iya, kan. iya. Nah itu sebenarnya udah terizin, udah terdaftar atau gimana tuh? Belum. Jadi gini, kami sarankan itu ngurus izin dulu di aplikasi itu nanti ada pilihan perangkatnya harus sertifikasi. Setelah itu keluar izin baru kita beli perangkatnya. Gitu. Takutnya itu beberapa masyarakat di sini beli dulu baru ngurus izin. Akhirnya perangkat itu nggak kepake karena perangkat itu belum sertifikasi. Nah, dengan mereka ngurus izin tuh, mereka juga kita proteksi ya Mas Bimo ya. Kalau misalkan mereka merasa ada gangguan, itu tinggal lapor ke Balmond, nanti ditangani sama tim Balmond. Itu enaknya kalau menggunakan perangkat yang udah berizin gitu. Nah ini Mas, ada cerita mengenai Uyon ya. Oke. Jadi Uyon Adiluhung itu diselenggarakan dalam rangka memperingati kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 Mas. Nah beliau itu lahir di Selasa Wage, jadi pelaksanaan Uyon-Uyonnya itu di Senin Pon, jadi malam Selasa Wage-nya gitu. Nah terus kemudian Uyon-Uyon itu diselenggarakan selama 35 hari sekali Mas. Mungkin Mas David lihat kemarin itu yang terakhir di tahun ini Mas, nanti ada lagi di tahun depan. Beruntung ya Mas David kemarin pas lagi Senin Pon ya? Iya, Senin Pon ya? Senin Pon. Bisa Iya makanya nonton ya? kaget juga sih pas lihat yaudah cek online ternyata langsung full juga cepet gitu ini apa daftar tuh katanya langsung nggak sampai 1 jam tuh udah langsung. Tapi lagi untung aja bisa dapat. Mas Ari belum pesan minum? Belum pesan? pesen dulu. Mas. Kopi low sugar. Kopi tubruk tanpa gula ya? Iya. Saya boleh lihat ada makanan apa aja? Oh iya. Kopi hitam Apa lagi? meja nomor 5. Oke, sama ini dong Mas, boleh dong? Boleh. Tambahan nasi kucing nomor 5. Mas boleh.
lihat HT-nya. Coba. Iya. Seperti ini ya, Mas David? Yang Iya, tadi benar-benar. pakai. Tadi malam Sama, dipakai seperti iya. ini ya? Mas Bimo. Coba 159. Malah gini ya, ngecek udah Sambil dicek boleh ya, Mas terdaftar ya? gitu. Iya, saya sambil cek Mas Bimo di sini. Ini Mas tipenya Kasun XTFSI. Oke. Iya. Ada nggak Ada di Sirani? di Sirani tersertifikasi. Frekuensinya Mas? Sertifikasi ya. Iya. Frekuensinya tadi itu di 159,2. 159,2 saya cek di database SIMS. Iya ada. Ada? Ada. Ih, keren. Atas nama, iya benar, Pendopo Pendopo Lawas. Lawas ya? Iya, ada. Ih, keren. Ada. Oke, berarti aman nih Mas digunakan. Jadi secara sertifikasi perangkat dia ada gitu kan. Kemudian dari izin stasiun radionya atau ISR juga sudah ada sehingga ini berpotensi tidak mengganggu Mas. Oke. Ya, aman lah istilahnya. Nah nanti kalau misalnya dari Pendopo Lawas ini ada gangguan, monggo silahkan nanti lapor ke Balmon Jogja Mas. Saya kembalikan ya Mas. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Iya. Ya sama-sama. Berarti kalau misalnya itu nomor frekuensinya itu hanya satu aja atau bisa dirubah-rubah? Bisa dirubah, tetapi harus mengajukan perubahan data dulu Mas. Dan juga ketersediaan juga kanalnya. Kalau di Jogja ini sudah penuh Mas. Penuh, Kebetulan benar. untuk frekuensi VHF ya, yang frekuensi dengan coverage lebih luas itu Oke. di Jogja sudah crowded. Jadi mungkin kalau yang di UHF-nya mungkin masih ada slot masih itu. Tambahan sedikit tadi yang disampaikan Mas Bimo, di Jogja itu sudah full untuk kanal VHF yang terbuka, kemudian UHF ya Mas ya. UHF. Terus sesuai Permen Kominfo nomor 2 2023 tentang izin kelas itu sudah diakomodir namanya PMR Mas. Oke. Private Mobile Radio. Nah, radionya HT-nya seperti ini. Ini bisa digunakan tanpa izin stasiun radio. Bahasa kaminya itu namanya izin kelas. Izin kelas. Oh, oke. Izin kelas itu penamaan di kami yang mana penggunaan frekuensi radio itu dibebaskan, masyarakat boleh menggunakan tapi dengan batasan-batasan tertentu. Seperti ini contohnya, ini HT bahasanya walkie talkie itu dia maksimal di 0,5 watt. Oke. Iya, terus frekuensi kerjanya di 409 MHz di UHF. Jadi di situ ada 20 channel, silahkan dipergunakan 20 channel itu ganti-ganti. Terus cukup membeli perangkat yang sudah tersertifikasi. Contohnya seperti ini. Berarti dengan jarak yang nggak terlalu jauh berarti ya? Iya. Cuman deket ya? Kalau untuk usaha-usaha restoran begini cukup ya? Cukup. Ya. Jadi tidak semua walkie talkie itu PMR, enggak Mas. Oke. Iya, kita harus lihat di Sirani, aplikasi namanya Sirani. Kita lihat merek tipe yang frekuensinya kerjanya di 409, powernya 0,5, yang sudah tersertifikasi itu baru bisa digunakan tanpa izin atau istilah kami izin kelas. Oke. Iya, seperti itu. Tidak semua walkie talkie izin kelas. Yang perlu digarisbawahi seperti ini. Ya, ya. Wah, thank you ya nih buat info-infonya. Jadi belajar juga tentang HT, tahu juga cara kerjanya, dan ternyata ada yang lebih mudah lagi kan, yang Iya. bisa nggak usah minta izin tapi bisa digunakan. Yang penting kan? yang bersertifikat aja Iya. dulu. Iya, benar sekali. Wow, wow. Habis sudah beres kopi, saya minta izin ngopi ya, izin duluan mau keliling-keliling dulu pakai sepeda. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Gitu. Nanti mungkin habis itu nanti kita bisa temu-temu lagi. Oke, Oke. makasih. Sahabat Kompas TV, terima kasih sudah nemenin saya di Jelajah Frekuensi Negeri di Yogyakarta. Kalau gitu, sampai ketemu on the next episode. Bye-bye!